Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati para alim ulama, para dewan kiai, bunyai yang ada di seluruh pondok pesantren, dan yang saya hormati juga santriwan santriat yang sekarang sudah berpulang ke rumahnya masing-masingnya sebagian. Mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah tingkatkan derajatnya. Apalagi yang sedang mencari ilmu, semoga Allah berkahi ilmunya dan diberikan ilmu yang manfaat. Dan yang saya hormati juga Hisnu TV yang selalu menyiarkan syiar agama Allah, dan semoga Allah angkat derajatnya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tidak akan panjang-panjang. Saya akan membawakan tema yang berjudul dua kewajiban manusia di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah bukan, tapi untuk kita sendiri. Amal ibadah yang kita lakukan, ibadah seperti sholat, puasa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita sendiri. Karena apa? Karena wa nahnu rahmatan lil alamin. Allah memberikan rahmat kepada setiap umat. Rahmat Allah sangat dekat. Banyak pun dosa kita yang kita lakukan, kita sebuah pendosa yang sering melakukan maksiat gitu ya. Karena bertanda kutip kalau manusia makhluk wanisyan, tapi kita harus menahan hawa nafsu, apalagi di bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tadi bahwa kita menahan diri, bukan hanya menahan diri dari perbuatan, menahan diri dari makan dan minum, itu hanya sebagian dari menahan diri apa yang kita rasakan aja. Tapi menahan diri di sini yang besar itu adalah menahan kita tidak melakukan maksiat yang ditanda kutipkan adalah takwa, amar ma'ruf nahi munkar. Kita melakukan ketakwaan, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Lalu tadi apa dua kewajiban manusia dalam muka bumi ini adalah satu untuk ibadah. Kita di muka bumi ini hanya untuk ibadah. Untuk ibadah apa? Kita hanya di atas panggungnya Allah, panggungnya yang dibentuk oleh Allah. Maksudnya panggung sini ada duniawi, yaitu muka bumi ini. Nah, kita sebagai pemerannya, kita sebagai manusia yang memerankan itu. Nah, Allah sutradaranya melihat apa yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan, amal buruk yang kita. Allah melihat bahkan hati kita pun, bahkan semut yang ada di gua sekalipun Allah bisa mendengarnya, apalagi kita gitu ya, apalagi kita manusia. Dan istimewanya kita adalah lahir di zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa mengandalkan sholat kita tidak bisa mengandalkan puasa kita, tapi kita bisa mengandalkan apa? Kita bisa mengandalkan pemimpin umat semuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak sholawat, perbanyak memberikan doa kepada Nabi Muhammad, karena yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir itu ya udah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Balik lagi kepada tadi, apa yang kita ucapkan adalah kita ibadah di sini untuk apa? Untuk bekal di mana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah memberikan persepsi di mana ya Al-Quran itu udah ketika kita mempunyai masalah sini umat kami, ketika kamu mempunyai masalah, Allah tidak menyeru kita ketika kita memiliki masalah gitu ya. Allah menemukan ayat itu kita tidak disuruh sholat dulu, tapi apa? Wasta'inu
wasta'inu, itu sangat indah sekali ya kata-katanya. Wasta'inu, kita, hai umatku, kamu butuh apa? Kamu butuh pertolongan apa? Gitu ya. Allah itu sangat romantis gitu ya. Kalau misalkan gak hanya ayang yang romantis, gak hanya pacar, tapi Allah pun romantis apa memberikan umatnya yang terbaik gitu. Allah tidak memberikan kita ibadah dulu, tapi sabar dulu. Allah akan memberikan pertolongan dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bis-sabri dengan kesabaran. Kita memberikan innallaha ma'as sabirin. Nah, itu benar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya sabar di sini seperti apa sih? Sabar yang dimaksud di sini, adalah ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapinya dengan lapang dada. Ketika kita ditimpa musibah, kita berhusnudzon kepada Allah. Sabar itu bukan kayak gini, ya Allah, kenapa ya orang lain kayak gitu, kita malah yang asalnya kita sabar jadinya bukan kategori orang yang sabar gitu, kalau orang yang yang iri, yang dengki gitu. Nah, jangan sampai gitu. Jadi sabar di sini jangan disalahkan persepsi bahwa sabar di sini adalah ketika kita mendapatkan masalah, musibah atau yang lainnya misalkan gitu ya. Tapi kita dengan lapang dada berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengganti apa dari kata musibah itu, dari apa yang kita uji itu menjadi hikmah. Kullu syai'in hikmatun, semua perkara pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Berarti Allah tidak memberikan kita ujian, berarti kita mampu melakukannya, kita mampu. Berarti orang lain tidak mampu. Allah memberikan kita ujian, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ujian, kita mendapat kita musibah, berarti orang lain tidak mampu melakukannya, kita yang mampu, kita orang yang terpilih yang mampu melakukannya. Seperti itu ya. Bis-sabri was-shalah, yaitu apa? Sholat yang kedua itu. Sholat, ketika kita sholat, sebenarnya sholat itu Allah berarti butuh ya sama sholat kita. Enggak gitu, itu sholat hanya untuk kita. Memang itu kewajiban untuk apa? Untuk setiap muslim gitu ya, untuk setiap muslim. Tapi itu balik lagi ke kita ketika kita melaksanakan sholat yang benar. Nah, kalau misalkan melihat karakteristik dari setiap orangnya, atau misalkan dari orangnya, lihat tata cara sholatnya. Ketika sholatnya benar, ketika sholatnya khusyuk, maka kehidupannya juga aman dan tenang, damai. Tapi misalkan ketika ada yang sholat tapi masih melakukan maksiat, nah itu harus dipertanyakan apa sholatnya. Apalagi kalau misalkan gimana kalau orang yang misalkan suka menggibah gitu ya, itu tanyakan dia kepada sholatnya atau pembacaan ayat suci Al-Qur'annya benar atau tidak. Orang yang sholat benar, bahkan orang sejahiliyahnya orang jahiliyah, ketika dibacakan ayat Quran dia akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Kenapa kita tidak diberikan hidayah atau kita masih melakukan maksiat gitu ya? Nah, berarti ada yang salah ketika kita Nah, usahakan ya teman-teman, kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau kita inget tuh, kenapa kita jadi munafik kepada diri kita sendiri ketika kita ingin melakukan amal soleh, tapi diri kita susah untuk melakukannya. Nah, ada apa? Apakah ada ubudiyahnya yang salah? Apakah tata cara wudunya kita yang salah? Atau apa ada rizki yang yang dimakan secara haram? Nah, itu bisa menghalangi amal ibadah kita yang baik, atau menghalangi rizki kita gitu ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini jadi ada 2 kewajiban manusia itu sebenarnya. Yang satu ibadah, yang 2 meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi. Jadi setelah kita jadi intinya gini, syariat, hakikat, tarekat. Syariat. Nah, kita bersyariat gitu ya. Ketika kita ke dokter, itu bukan karena dokter bisa menyembuhkan, Allah yang bisa menyembuhkan, tapi kita berikhtiar dulu. Nah, setelah ikhtiar beres, kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi setelah kita beres ikhtiar gitu ya, tapi Masya Allah gitu ya, kepada
ulama-ulama kiai yang bisa bertawakal 100% gitu ya, tapi kita manusia awam, manusia yang tidak tahu apa-apa ya, kita mencoba dulu untuk berikhtiar dulu, kita mencari solusinya ketika kita ada masalah, mencari solusinya bagaimana. Setelah kita mendapatkan solusi, ketika kita misalkan ingin mendapatkan sesuatu, maksudnya mendapatkan sesuatu itu ketika kita ingin menjadi juara kelas, contohnya di mana, di sekolah gitu ya, kita berikhtiar dulu. Kita tidak bisa mengandalkan ikhtiar kita karena kita bukan kiai, kita bukan ulama, kita bukan alim soleh yang sholatnya juga serasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh dari kata itu. Nah, waktu itu maka di sana kita harus berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiarnya kita belajar gitu ya. Ya jangan lupakan ya jalur langitnya gitu ya. Jalur langitnya maksudnya sholatnya gitu, puasanya. Ya itu jalankan. Di seling itu kita belajar untuk apa? Untuk mencapai itu. Nah, kalau misalkan waktu itu apa yang kita capai itu tidak tergapai, ya kita tawakal aja kepada Allah. Hasilnya mau ya Allah, kalau misalkan ini hasilnya bagus berarti atas ridhomu, kalau tidak bagus berarti belum waktunya, belum saatnya, akan ada waktunya. Karena kullu nikmatnya, semuanya ada hikmahnya. Bersudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.